Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Son ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang. Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina.
Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina. Sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina. Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman 1 baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas Timur, Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut. Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar.
Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pemilot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman 4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia, Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan.
Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan
untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya, pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina.
Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya, namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat. Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang.
Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Chempen, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di hari kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem IRIS-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin, sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di hari kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozalki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone, yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem IRIS-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memperlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan berperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Kokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Kokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di hari kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya, pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone, yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara konflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memperlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin, sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan berperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Kukarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Kukarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di hari kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya, pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone, yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan mendapat pengaruh dari negara-negara barat. Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang.
Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem IRIS-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara konflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin, sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di hari kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya, namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Chempen, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Son ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Chempen, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Maksud kami, Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Yang mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan berperang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas Timur, Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara konflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi, dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika di total, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas Timur, Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara konflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin. Sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwood, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem Iris-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SO. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara berkonflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin, sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia melepaskan lebih dari 100 rudal dan pesawat tak berawak. Serangan ini mengakibatkan pemadaman listrik pada 10 juta warga Ukraina. Menteri Energi Ukraina mengatakan bahwa ini merupakan serangan terbesar di jaringan listrik negara dalam hampir 9 bulan perang. Pejabat Ukraina Oleksiy Gokarenko membagikan potret warga Ukraina yang memasak di halaman. Disebutkannya mereka memasak menggunakan lubang api yang dibuat secara mandiri. Pasalnya lingkungan tempat tinggal Gokarenko sudah 2 hari mengalami pemadaman listrik. Grup Wagner Rusia telah melanggar garis Ukraina. Pelanggaran tersebut dibuktikan dengan tentara bayaran Rusia yang menguasai kota Bakhmut, Ukraina bagian timur. Hal tersebut telah disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. ISW mengatakan pasukan Rusia membuat kemajuan marginal di Bakhmut di wilayah Donbas timur Ukraina. Kemajuan tersebut terjadi sejak Selasa 13 Desember 2022. Diketahui kota timur telah menjadi sasaran pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin selama berbulan-bulan. Meski begitu, pasukan Rusia tak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Pendiri grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memimpin pertarungan di kota Bakhmut. Tentara bayaran Rusia itu menerobos garis pertahanan Ukraina di bagian timur Bakhmut. Kemudian mereka menetapkan kendali penuh atas pabrik anggur Bakhmut, Champion, dan perusahaan Siniat. Hal tersebut telah disampaikan oleh saluran Telegram pro-Rusia Rybar. Rybar melaporkan kelompok penyerang Rusia juga maju ke timur laut Bakhmut. Mereka bergerak sembari mengklaim bahwa Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sedang melakukan rotasi personil darurat untuk mempertahankan kemampuan tempur. Rusia juga mengklaim bahwa pasukannya maju ke beberapa jalan di sektor tenggara dan timur Bakhmut, seperti daerah Opiten yang telah dikuasai grup Wagner. Pasukan Rusia itu telah menguasai daerah tersebut sebanyak 90%, padahal wilayah tersebut hanya berjarak 2 mil dari kota Bakhmut.
Sementara itu, staf umum Ukraina mencatat bahwa pasukan Ukraina terus menghalau serangan Rusia di timur Laut Bakhmut. Diketahui pertempuran di Bakhmut meningkat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Kherson bulan lalu. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan kegilaan Rusia dalam membombardir kota Bakhmut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan kepada Sekutu Barat. Zelensky meminta sekira 800 juta euro untuk menahan serangan Rusia di sektor energinya. Sekutu Barat Ukraina justru menjanjikan tambahan 1 miliar euro atau setara dengan 1 miliar US dollar. Sejumlah uang tersebut dipergunakan membantu Ukraina dalam bantuan musim dingin darurat pada hari Selasa 13 Desember 2022. Sebelumnya, sekira 70 negara dan organisasi internasional berkumpul di Paris untuk membahas bantuan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pertemuan itu bertujuan mencari solusi bagi warga Ukraina melewati musim dingin ini. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Arab Saudi, Bahrain, Turki, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Kamboja, India, dan Indonesia, serta sejumlah organisasi multinasional. Mereka menjanjikan uang dan peralatan untuk membantu melakukan perbaikan selama beberapa bulan ke depan, termasuk perbaikan untuk sistem listrik, pemanas, air, perawatan kesehatan, dan transportasi Ukraina yang semuanya telah hancur akibat serangan Rusia selama berbulan-bulan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Macron juga memberikan semangat bagi Ukraina. Pasalnya, Ukraina telah semangat memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan negaranya. Bahkan Macron mengatakan perjuangan tersebut menjadi stabilitas banyak negara. Diketahui sebelumnya, Zelensky meminta bantuan keuangan kepada negara barat melalui sebuah video. Pada Selasa 13 November, dari seluruh dana yang terkumpul, 400 juta euro akan digunakan untuk sektor energi. Zelensky mengatakan Ukraina membutuhkan suku cadangan untuk perbaikan, generator berkapasitas tinggi, gas tambahan, serta peningkatan impor listrik. Perdana Menteri Ukraina Denis Simbal mengatakan 40 hingga 50% dari jaringan negara itu tidak berfungsi karena serangan Rusia. Banyak daerah di negara ini memiliki listrik hanya beberapa jam sehari. Sekira 1,5 juta orang lainnya dibiarkan tanpa listrik di Odessa Selatan selama akhir pekan setelah serangan pesawat tak berawak dari Rusia. Seorang pria Rusia mengkhianati presidennya, yakni Vladimir Putin. Pasalnya, pria tersebut diduga berencana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Pria tersebut dituduh akan berperang melawan Rusia dalam konflik yang masih berlangsung sejak 24 Februari hingga saat ini. Pria pembelot itu bernama Sergei Ulusokonov, berusia 30 tahun. Ia merupakan warga kota Krasnoyarsk di Siberia, Rusia. Uluksonov dinyatakan bersalah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam formasi bersenjata di wilayah negara asing. Dalam dokumen pengadilan, dia dituduh berbagi pandangan Nazi. Putin mengatakan bahwa ia berusaha untuk melucuti negara tersebut. Pria berusia 30 tahun itu dituduh mempelajari situs web pro-Ukraina pada musim semi 2022 dan berkomunikasi dengan pihak Ukraina. Dilaporkan, Ulussonov berada di Minsk, ibu kota Belarusia pada 3 April 2022 silam. Diketahui Minsk berada di dekat perbatasan Ukraina. Ia diduga menelepon perwakilan dari Dinas Keamanan Ukraina yang menjelaskan kepadanya bagaimana melintasi perbatasan Ukraina-Belarusia secara ilegal. Kemudian pada 8 April, Ulussonov ditahan oleh penjaga perbatasan Belarusia dan diserahkan ke FSB. Dokumen pengadilan menggambarkan dia sebagai penentang keras kebijakan dalam dan luar negeri Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman
4 tahun 8 bulan penjara. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan regional. Kasus serupa juga terjadi oleh seorang pria yang ditahan oleh FSB pada Selasa 13 Desember. Pria tersebut dituduh berusaha meninggalkan Rusia dan bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina. Juru bicara FSB mengatakan bahwa pria tersebut yang merupakan penduduk Abakan di Republik Federasi Rusia Khakassia. Pria itu dituduh melakukan percobaan makar. Badan Keamanan mengatakan pria itu ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina dalam upaya untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Pernyataan dari seorang pakar Rusia bernama Konstantin Sivkov pun langsung menjadi viral. Ia mengatakan bahwa Rusia harus fokus menyiapkan lebih banyak rudal untuk konflik tersebut. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah program di televisi Rusia. Klip tersebut juga diposting oleh penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina yakni Anton Gerasenko. Postingan tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Desember. Hingga saat ini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 160.000 kali. Sementara seorang pakar militer Sivkov juga mengatakan Polandia akan menyerang Kaliningrad. Diketahui Kaliningrad merupakan sebuah provinsi Rusia yang terjepit antara Polandia dan Lituania. Pakar tersebut mengatakan mereka memerlukan sistem senjata yang lebih kuat dan modern, mengingat bentrokan dengan NATO tak bisa dihindari dalam waktu dekat. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga telah memperingatkan terkait serangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru pada musim semi 2023. Hal tersebut disampaikannya melalui channel resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina. Dalam video tersebut, Kuleba membahas soal konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Ia memprediksi Rusia akan melancarkan serangan secara besar-besaran pada akhir Januari atau Februari 2023. Meski begitu, Kuleba mengklaim pertahanan Ukraina akan melakukan berbagai cara untuk mencegah serangan Rusia. Kini konflik Rusia semakin meluas tak hanya menyerang Ukraina saja. Hal ini dikarenakan NATO terus memberi pasokan senjata ke Ukraina. Tanda-tanda NATO yang semakin ikut campur dengan konflik di Ukraina disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dari hasil pendalaman pihaknya, anggota-anggota NATO terlihat jelas semakin terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, dukungan Barat untuk Kiev sekarang jauh lebih beragam daripada beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan cerminan dari kebijakan Washington yang disengaja kemudian dipatuhi Eropa untuk meningkatkan konflik. Moskow tidak melihat bahwa Barat membatasi pasokan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, mereka terus maju dengan memperluas jangkauan pengiriman senjata yang lebih berat dan jarak jauh. Bahkan satu anggota NATO pun berani membakar bendera Rusia. Anggota NATO yang dimaksud yakni Finlandia. Kemudian, maksud kami Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara mereka merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut.
Rusia kembali mengeluarkan ancaman nuklir ke negara barat. Kali ini Presiden Vladimir Putin mengatakan negaranya sedang mempersiapkan rudal strategis yakni berjenis Yars. Disebutkan rudal tersebut mampu menyerang sasaran di Amerika Serikat dan Inggris. Dikabarkan perkembangan rudal tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan rudal tersebut telah dilakukan uji coba. Dilaporkan, Yars merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan 7.500 mil. Yars merupakan sistem rudal modifikasi dari rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada 2009. Komandan Divisi Kolonel Alexei Sokolov memperjelas bahwa latihan itu bertujuan untuk mengirim pesan ke Barat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Sementara sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Desember. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan peluncuran rudal balistik antar benua dari kompleks Yars ke dalam peluncur silo di formasi rudal Kozelki di wilayah Kaluga. Operasi teknologi yang paling kompleks ini berlangsung beberapa jam. Unit pasukan rudal Koleski memuat rudal balistik antar benua Yars ke dalam silo. Rudal tersebut diangkut menggunakan kendaraan dan dimuat dengan prosedur khusus. Rusia melaporkan secara total 343 pesawat Ukraina dan 183 helikopter, 2.685 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 740 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 96.000 prajurit Federasi Rusia telah meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-295. Amerika Serikat dilaporkan telah siap untuk menyepakati pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Senjata ini dapat menjadi rudal darat ke udara tercanggih yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi serangan udara Rusia. Dengan rudal Patriot ini dikabarkan Ukraina akan merubah permainannya alias mengganti strategi untuk perang melawan Rusia. Rencana pengiriman rudal Patriot sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal Patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncur rudal yang akan dikirim. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi Patriot yang khas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, Patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal Patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Grevenwold, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal Patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena kemampuannya, jarak jauh, dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak rudal jatuh dan pesawat Rusia dari jauh. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan agar NATO tidak memasok rudal Patriot ke Ukraina. Medvedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasok rudal Patriot ke Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa Kiev membutuhkan rudal Patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina. Juru bicara Pentagon, Pat Ryder, mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina.
Amerika Serikat berencana mengirim pertahanan udara rudal Patriot ke Ukraina. Kemungkinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengumumkan langkah tersebut pada minggu ini. Diketahui secara terus-menerus Ukraina meminta rudal Patriot dari Amerika Serikat. Senjata tersebut digunakan untuk melawan serangan dari Rusia yang menimbulkan kesengsaraan warga Ukraina di musim dingin. Rudal Patriot merupakan satu sistem pertahanan udara Amerika Serikat yang paling canggih, sehingga pengiriman rudal Patriot ke Ukraina akan dibatasi. Tidak diketahui berapa banyak yang akan dikirim ke Ukraina. Setelah langkah tersebut disetujui, sistem pertahanan udara canggih tersebut kemungkinan akan dikirim dalam beberapa hari mendatang. Sistem Patriot akan menjadi target yang sah untuk serangan Rusia. Keputusan penting ini mengakui bahwa ancaman langsung terbesar saat ini bagi Ukraina berasal dari udara, bukan dari barat. Rusia secara teratur menargetkan infrastruktur kritis Ukraina dengan rudal dan drone yang menyebabkan jutaan orang tanpa listrik dan air mengalir di tengah musim dingin. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah disuplai dengan pertahanan udara canggih dari barat, termasuk NASAM dan sistem IRIS-T. Namun mereka masih membutuhkan senjata yang lebih daripada itu. Pertahanan udara dibutuhkan tidak hanya untuk mencegat rudal yang ditembakkan ke pasokan listrik dan pusat distribusi di dalam dan sekitar kota-kotanya. Namun diperlukan untuk mencegah Rusia mendapatkan superioritas udara di dekat garis depan. Seorang rekan senior di think tank yakni Justin Brock meyakini bahwa keputusan Amerika Serikat untuk memasok rudal Patriot terkait dengan kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Semula keputusan ini dinilai tidak tepat dan permintaan awal Ukraina untuk rudal Patriot diabaikan. Tapi keadaan sekarang ancaman berubah karena Iran diduga akan memasok rudal Rusia dengan rudal balistik jarak jauh untuk mengubah keadaan. Pasokan rudal Patriot ke Ukraina kemungkinan akan terbatas, sehingga sistem ini sangat diminati di seluruh dunia lantaran memiliki kecanggihan dan harga yang begitu mahal. Meski begitu, penggunaan rudal Patriot membutuhkan pelatihan yang signifikan untuk mengoperasikannya. Juru bicara Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa hubungan Rusia dan Iran telah menghangat menjadi kemitraan pertahanan yang matang. Patriot dikabarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di Amerika Serikat. Setiap rudal berharga sekira 3 juta dolar Amerika Serikat. Sistem tersebut telah dibeli oleh lebih dari selusin negara sejak digunakan pada 1980-an dan digunakan untuk sekutu Amerika Serikat di Pasifik dan Eropa serta Arab Saudi. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya yang membutuhkan tim besar untuk mengoperasikan bahkan memeliharanya. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95 Rusia melakukan penerbangan patroli pada Rabu 13 Desember 2022 di Laut Jepang. Pesawat pengebom Rusia itu mengintai Laut Jepang selama 7 jam. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan pesawat tersebut mampu membawa bom nuklir dan rudal jelajah bersenjata nuklir. Selain dua pengebom Tu-95, Rusia juga melakukan pengintaian dengan jet tempur kelas SU. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada bulan lalu. Pada November 2022, Rusia juga melakukan patroli bersama dengan Cina di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan mengatakan misi terbaru mematuhi aturan wilayah udara internasional. Wilayah itu merupakan bagian dari penerbangan reguler di atas apa yang disebut perairan netral Arktik, Atlantik Utara, Laut Hitam dan Baltik, serta Samudra Pasifik. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori menyindir Presiden Ukraina, yakni Volodymyr Zelensky. Awalnya, Mori mengaku heran mengapa orang hanya menghujat Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya. Padahal menurutnya Zelensky lebih parah karena membuat banyak warga Ukraina menderita. Hal tersebut disampaikan Mori dalam sebuah pidato acara politik di Tokyo. Menurut Mori, media Jepang selama ini cenderung membela ke satu sisi. Hal ini karena mendapat pengaruh dari negara-negara barat.
Pada kesempatan yang sama, Mori juga mengkritik Perdana Menteri Jepang saat ini yakni Fumio Kishida. Ia menilai sikap Jepang dalam menghadapi negara konflik cenderung meniru Amerika Serikat. Mori juga memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika situasinya semakin memburuk. Sebagai informasi, Jepang bersama negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Negara itu tak setuju dengan aksi Presiden Putin yang menyerang Ukraina. Namun Rusia tak tinggal diam menghadapi gelombang sanksi dari Jepang. Moskow kemudian memasukkan lebih dari 380 legislator Jepang ke daftar hitam dan melarang Kishida serta anggota kabinet lainnya memasuki negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus mengakhiri agresinya ke Ukraina. Scholz yang sebelumnya bersumpah mendukung Ukraina hingga mengalahkan Rusia, bahkan pihaknya sangat mengutuk perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kanselir itu juga mengatakan bahwa piagam PBB harus berlaku sama untuk semua negara. Namun hal ini telah dilanggar oleh Rusia dengan menginvasi Ukraina. Pemimpin Jerman itu sebelumnya mengatakan bahwa rencana Putin untuk memecah belah Eropa, memukul demokrasi dan menaklukkan Ukraina telah gagal. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa Uni Eropa pada akhirnya dapat melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Moskow tentu setelah perang di Ukraina berakhir. Di sisi lain, Jerman sangat berperan bagi Ukraina. Pasalnya, risiko penggunaan senjata nuklir dalam konflik Ukraina telah berkurang berkat tekanan internasional terhadap Rusia. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Saat ditanya apakah ancaman eskalasi nuklir telah dihindari, maka Scholz menjawab untuk saat ini mereka telah menghentikannya. Kemudian ada kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Hal ini diketahui dari dokumen rahasia milik Jerman yang bocor ke publik. Dokumen tersebut berisi tentang kemungkinan Jerman ikut berperang melawan Rusia. Dokumen strategis tersebut ditulis oleh Jenderal Jerman dan bocor ke media di Jerman pada November silam. Dalam dokumen tertulis Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, Inspektur Jenderal Ebenhardson meminta agar pasukannya dalam kondisi siaga tinggi. Dokumen tersebut berjudul Panduan Operasional untuk Angkatan Bersenjata. Dokumen tersebut berisi peringatan bahwa Jerman harus bersiap menghadapi ancaman eksistensial dari konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Diketahui Jerman memiliki tentara yang cukup besar dengan personil cadangan hampir 1 juta jiwa dan 180.000 personil aktif lainnya. Zorn ingin pasukannya bersiap untuk bertempur di wilayahnya sendiri jika perang benar-benar pecah di tanah air. Ia menganggap kemungkinan NATO diserang oleh Rusia cukup tinggi, oleh karena itu ia menginginkan agar unit militer skala besar disiapkan untuk hal yang akan datang.
Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-294 pada Kamis 15 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait pasukan Ukraina yang menembak jatuh 13 drone Rusia buatan Iran. Militer Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 13 drone buatan Iran di atas Kiev dan wilayah sekitarnya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut terjadi setelah Rusia meluncurkan drone pertama di ibu kota dalam beberapa minggu yang lalu. Pihak berwenang menggambarkan serangan tersebut sebagai kelanjutan teror energi Rusia terhadap Ukraina. Peristiwa selanjutnya terkait Rusia yang juga meluncurkan serangannya ke Ukraina. Drone Rusia ini berhasil merusak 5 bangunan di Kiev. Serangan tersebut terjadi di hari yang sama, yakni Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang menembakkan beberapa peluncur roket menghantam gedung administrasi regional di kota Kherson, Ukraina bagian selatan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Ukraina. Serangan Rusia itu terjadi ketika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara dilaporkan hampir 7 juta anak di Ukraina dalam risiko yang besar. Hal tersebut diakibatkan dari serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi kritis Ukraina, sehingga PBB telah memperingatkan anak-anak di Ukraina untuk berlindung. Peristiwa selanjutnya terkait desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Desakan tersebut disampaikan kepada Eropa agar mendukung pengadilan perang. Selain itu, Zelensky mendesak agar Eropa mengadili pejabat senior Rusia. Peristiwa terakhir terkait pendapatan minyak Rusia yang dilaporkan menurun. Penurunan tersebut terjadi sejak bulan November 2022 silam, namun hingga kini Badan Energi Internasional mengatakan tidak ada peningkatan produksi. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia merusak 5 bangunan di ibu kota Ukraina yakni Kiev. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 14 Desember 2022 pagi. Serangan tersebut menjadi bukti bahwa Ukraina, terutama ibu kota Kiev, masih rentan terhadap serangan dari Rusia. Hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur di Ukraina telah hancur. Informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia mengatakan Rusia sebagai teroris yang sangat kejam. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah menembakkan 13 drone buatan Iran. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan serangan itu terjadi dalam 2 gelombang. Adapun pecahan dari drone yang dicegat merusak 1 gedung administrasi. Sementara 4 bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan ringan. Seorang politisi Ukraina yakni Oleksiy Kukarenko menjelaskan detail serangan tersebut. Ia mengatakan telah mendengar 3 ledakan pada pukul 6.30 waktu setempat. Sementara alarm serangan udara telah berbunyi sejak pukul 5.55 pagi. Setelah mendengar alarm peringatan tersebut, penduduk setempat berlari ke tempat penampungan. Mereka kembali ke rumah saat dirasa situasi sudah aman dan kondusif. Dalam pernyataannya, Kukarenko menyindir Rusia yang menuliskan terima kasih lantaran ledakan tersebut menjadi alarm pagi yang menakutkan. Serangan tersebut meninggalkan lubang menganga di atap gedung administrasi 3 lantai tersebut. Selain itu, serangan tersebut juga merusak jendela mobil yang terparkir di jalanan. Selesai serangan itu, kru pembersih langsung berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing. Pasalnya, beberapa benda tajam seperti pecahan kaca tertutup salju yang bisa membahayakan warga sipil. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ilnat, mengatakan serangan itu sengaja dilakukan saat hari gelap. Saat hari gelap, maka sistem pertahanan udara Ukraina tidak bisa menembak jatuh drone milik Rusia. Jika ditotal, Rusia telah menggunakan 400 drone sejak pertengahan September untuk menyerang Ukraina. Untuk ledakan tersebut, Ukraina semakin gencar meminta sekutunya menyediakan sistem pertahanan udara lebih canggih. Ukraina berharap senjata itu dapat membantunya menembak jatuh rudal dan drone Rusia. Sementara Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan udara Patriot yang canggih ke Ukraina.
Menurut pejabat, rencana Amerika Serikat merupakan pengiriman satu baterai atau amunisi Patriot. Amunisi Patriot yang dipasang di truk mencangkup hingga 8 peluncur yang masing-masing mendapat penampung 4 rudal. Patriot akan menjadi sistem rudal permukaan ke udara tercanggih yang telah disediakan Barat ke Ukraina untuk membantu mengusir serangan udara Rusia. Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina pada musim dingin, sementara kini kondisi di Ukraina telah tertutup oleh salju. Hal ini membuat pasukan Ukraina tidak memiliki tempat persembunyian. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Meski tertutup salju, kondisi tersebut tak membuat pasukan Ukraina berpikir untuk menyerah atau berhenti. Diketahui salju mulai turun di negara tersebut pada Kamis 17 November 2022 silam. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan pasukan Rusia masih terus menyerang infrastruktur energi. Bahkan hampir setengah dari sistem energi Ukraina kini telah hancur. Pemerintah pun tak punya pilihan selain melakukan pemadaman darurat. Padahal saat ini salju di Ukraina sudah mulai turun. Sementara dilaporkan suhu di negara tersebut terus menurun hingga 0 derajat. Jutaan warga harus siap melewati musim dingin tahun ini dalam kegelapan. Mereka juga terancam kedinginan sepanjang waktu karena pemanas ruangan tak lagi berfungsi. Alhasil, warga pun kembali ke cara tradisional, yakni dengan menyalakan tungku api di dalam rumah. Sebagai informasi, Rusia meluncurkan serangan rudal ke infrastruktur energi Ukraina sejak pertengahan Oktober lalu. Serangan berlanjut hingga sebulan berikutnya yang berakibat pada lumpuhnya sistem energi. Diperkirakan 10 juta warga Ukraina hidup tanpa listrik akibat serangan tersebut. Pada Selasa 15 November, Rusia